Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa Sutra Channel rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah memasuki 18 Ramadan. Tak terasa puasa telah berlalu 17 hari. Pemirsa Sutra Channel rahimanillahu wa iyyakum, ketika kita membaca ayat-ayat terkait bulan Ramadan, kita dapati rentetan urutan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Al-Qur'an, menjelaskan tentang puasa, bagaimana berpuasa ketika safar, ketika sakit. Tetapi di selingan ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala ingin menitipkan kepada kita bahwasanya bulan puasa ini juga merupakan syahrud du'a, bulan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan syahrul doa? Karena memang supaya kita memperbanyak doa pada bulan ini. Bukankah otak daripada ibadah itu adalah doa? Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Bahwasanya doa itu adalah otak daripada ibadah itu. Pemirsa yang budiman, rahimanillahu wa iyyakum, doa di dalam agama kita ada yang kita kenal dengan doaul mas'alah. Doa yang berupa permintaan. Inilah yang kemudian yang akan diperbanyak. Lalu ada yang kita kenal dengan doaul ibadah. Doa berupa ibadah. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, ini termasuk doa. Tetapi masuk doaul ibadah. Di dalam surah Ghafir atau surah Mu'min, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Fa innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengatakan, ud'uni, mintalah kepadaku, berdoa kepadaku, astajib lakum, aku akan menjamin akan mengabulkan permintaanmu. Karena sesungguhnya yang sombong untuk beribadah kepadaku, maksudnya sombong tidak mau berdoa kepadaku, saya dakhuluna jahannama dakhirin, akan masuk ke dalam neraka dengan keadaan yang sangat hina. Tentu saja pemirsa yang berbahagia, dari ayat ini kita ketahui perintah untuk berdoa. Berdoa dijamin kabulnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa merupakan ciri kita untuk tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah yang mengaitkan tentang puasa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakanlah aku dekat. Aku akan mengijabah, mengabulkan permintaan bagi pemohon yang berdoa kepadaku. Oleh karenanya jamaah sekalian, mari kita memperbanyak doa di bulan Ramadan ini. Mungkin kita bertanya-tanya, selama ini saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kok tidak kunjung kabul juga yang saya mohonkan itu. Sementara ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan baik dalam surah
Al-Baqarah atau surah Mu'min tadi, keduanya menjamin akan diistijabah. Tentu saja jamaah sekalian, apakah ayatnya ini salah? Ataukah kemudian kita yang tidak mengerti bagaimana bentuk pengabulan doa itu? Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin yad'u bi da'watin laisa fiha itsmun wala qati'ah." Tidaklah suatu orang hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengandung dosa, tidak mengandung unsur pemutusan silaturahim, illa a'tahu ihda thalas, melainkan diberikan satu di antara yang tiga ini. Imma an yu'ajjala lahu da'watahu, doanya langsung diberikan, apa yang ia minta segerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imma an yaddakhirahu fil akhirah, atau disimpankan sebagai tabungannya di akhirat. Tentu ini yang sebaik-baiknya. Sebab Allah katakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Lalu kemudian wa imma an yusraf anhu minasu mithlaha, atau kemudian dia dihindarkan dari keburukan yang mestinya menimpanya semisal dengan doanya. Berarti tiga bentuk pengabulan doa ini. Diberikan langsung, disimpankan, kemudian dihindarkan dari bala. Tetapi ada yang kemudian tidak mendapatkan semua ini. Tidak didapatkannya keseluruhannya di dunia dan di akhirat. Ini disebabkan karena tidak memperhatikan adab-adab dan syarat-syarat di dalam berdoa. Kami kemukakan dua saja jamaah sekalian terkait syarat-syarat penting di dalam kita berdoa. Di dalam hadis Nabi SAW jelaskan seseorang yang dalam perjalanan safar menegadahkan tangannya ke atas langit, meminta dengan asmaul husna, nama-nama Allah, ya Rab, ya Rab. Tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, tumbuh dari gizi yang haram. Fa'anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin doanya mau dikabulkan? Dia anulir sendiri, berdoa tinggi-tinggi tetapi makanan, minuman, pakaian tidak diperhatikan, berasal dari sumber haram. Oleh karena itu, mari perhatikan di sekeliling kita, di bagian kita, sebelum mengendahkan tangan kita, apakah ada sumber-sumber dari yang haram. Kemudian, entah mungkin karena kita cuek untuk tidak berlaku baik kepada yang lain. Nabi SAW bersabda, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian beramar ma'ruf, mencegah daripada kemungkaran. Aw la yushikanallahu an yab'atsa 'alaikum iqaban min indih. Apabila tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan hukumannya kepada kalian. Tsumma tad'unahu fala yustajab. Kemudian kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak diijabah doa kalian. Kenapa? Karena kita melanggar adab-adabnya. Tidak mau kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang melakukan musyrikan, kita cuek. Ada yang tidak sholat, kita cuek. Ada yang tidak puasa, kita cuek. Tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Bukan kita ingin kepo dengan urusan orang lain, tetapi ini berpengaruh dengan doa-doa kita. Kami pikir dua ini sudah mewakili. Tentu saja masih banyak sebab-sebab yang lainnya doa kita bisa dikabulkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan pada bulan Ramadan ini doa-doa terbaik kita untuk kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.